Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safila Aurelia Unupariono dengan NIM 23041200033. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian yang berjudul Hubungan Tipe Pemanfaatan Lahan terhadap Status Mutu Air Sungai, Studi Indeks Pencemaran pada Sungai Cilandak dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andina Putri Herianti STMSI dan Ibu Rifaatunisa Shud MSI PhD. Penelitian ini berangkat dari peran sungai yang sangat penting sebagai sumber air dan ekosistem. Namun, kualitas air sungai sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia di daerah aliran sungainya. Kualitas air dapat menurun akibat berbagai aktivitas manusia di dalam daerah aliran sungai, salah satunya adalah perubahan pemanfaatan lahan. Perubahan pemanfaatan lahan dapat berpotensi meningkatkan beban pencemar. Untuk menilai kondisi kualitas air, salah satu metode yang umum digunakan adalah metode indeks pencemaran, karena mampu menggambarkan status mutu air secara menyeluruh. Secara spesifik, Sungai Cilandak menerima berbagai tekanan lingkungan, baik dari limbah industri, limbah domestik, serta limpasan dari kawasan perkotaan, karena Sungai Cilandak ini berperan sebagai saluran akhir dari drainase Kota Semarang. Kondisi tersebut tentu mengindikasikan adanya potensi penurunan kualitas air Sungai Cilandak. Namun, hingga saat ini pengaruh tipe pemanfaatan lahan terhadap status mutu air Sungai Cilandak belum dikaji secara terukur. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara tipe pemanfaatan lahan dengan status mutu air Sungai Cilandak dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, sebagian besar studi kualitas air sungai itu menilai status mutu air sungai dengan menggunakan metode indeks pencemaran, seperti oleh Anissa et al. 2022, Fitriana dan Fawaid 2023, dan Santika 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air sungai di berbagai wilayah itu umumnya berada pada kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang, terutama akibat aktivitas manusia. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada penelitian kualitas air sungai saja, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan tipe pemanfaatan lahan di wilayah sekitar DAS. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan tipe pemanfaatan lahan dengan nilai indeks pencemaran secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis hubungan antara tipe pemanfaatan lahan dengan nilai indeks pencemaran atau status mutu air Sungai Cilandak. Berangkat dari latar belakang dan gap penelitian, saya merumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi kualitas air Sungai Cilandak berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian, bagaimana status mutu air berdasarkan metode indeks pencemaran. Lalu, bagaimana tipe pemanfaatan lahan di daerah sekitar aliran sungai. Kemudian, bagaimana hubungan antara pemanfaatan lahan dengan status mutu air Sungai Cilandak. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, tujuan masalah penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis kondisi kualitas air Sungai Cilandak berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian menentukan status mutu air Sungai Cilandak menggunakan metode indeks pencemaran. Lalu mengidentifikasi tipe pemanfaatan lahan di sekitar daerah aliran Sungai Cilandak dan menganalisis hubungan antara tipe pemanfaatan lahan dengan status mutu air Sungai Cilandak. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat bagi keilmuan. Jadi diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hubungan manfaat lahan dan status mutu air. Kemudian bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi terkait kondisi kualitas air Sungai Cilandak dan dapat meningkatkan awareness masyarakat sekitar. Masuk ke bagian kajian teori, yang pertama pemanfaatan lahan. Jadi setiap klasifikasi atau jenis pemanfaatan lahan itu memiliki karakteristik yang berbeda sehingga mempengaruhi tingkat pencemaran dan kondisi ekosistem perairan di wilayah daerah aliran sungai. Menurut SNI 7645 2010, klasifikasi pemanfaatan lahan dibagi menjadi lahan terbangun, lahan pertanian, dan lahan terbuka. Pada penelitian ini, saya akan menguji kualitas air dengan menggunakan parameter fisik, kimia, dan biologi. Untuk parameter fisik, itu meliputi suhu dan TDS. Parameter kimia meliputi pH, DO, BOD, COD, nitrat, dan fosfat. Kemudian untuk parameter biologi, meliputi total coliform.
Metode indeks pencemaran yang akan saya gunakan itu mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air dengan rumus dan klasifikasi terlampir. Masuk ke kerangka berpikir, jadi kerangka berpikir ini diawali dari Sungai Cilandak yang mengalami tekanan lingkungan akibat pertumbuhan wilayah urban dan perkembangan kawasan industri candi, di mana berpotensi menurunkan kualitas air sungai, namun hubungan antara tipe pemanfaatan lahan dengan kondisi kualitas airnya belum diketahui. Kemudian dilakukan identifikasi dan pemetaan tipe pemanfaatan lahan di Des Cilandak karena tipe pemanfaatan lahan itu memiliki mekanisme pengaruh yang berbeda-beda. Kemudian dilakukan pengambilan sampel air di 3 titik di tiap tipe pemanfaatan lahan dan dianalisis menggunakan parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian status mutu air Sungai Selandang ditentukan dengan menggunakan metode indeks pencemaran. Dan yang terakhir, dilakukan analisis korelasi antara tipe pemanfaatan lahan dengan nilai indeks pencemaran dengan metode uji korelasi Spearman untuk mengetahui tipe pemanfaatan lahan dengan status mutu air Sungai Selandang. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Jadi penelitian ini itu berlokasi di daerah aliran Sungai Cilandak, Kota Semarang, dan dilaksanakan pada 1 Desember 2025 hingga 1 Maret 2026, dimulai dari tahapan perencanaan, persiapan, penelitian, pengumpulan data primer dan sekunder, serta pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel melalui data numerik yang dapat diukur secara objektif. Pendekatan kualitatif pada penelitian ini itu dilakukan melalui analisis nilai indeks pencemaran sebagai indikator kualitas air dan interpretasi data penggunaan lahan atau pemanfaatan lahan di daerah aliran Sungai Selendak. Kemudian ada pun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasional yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memberikan perlakuan pada variabelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan air Sungai Selandak yang menjadi objek kajian kualitas air dengan sampel berupa air sungai di 3 titik berdasarkan tipe pemanfaatan lahan. Teknik sampling yang dilakukan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan lokasi secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah tipe pemanfaatan lahan yang berupa lahan terbangun, lahan pertanian, dan lahan terbuka. Kemudian untuk variabel terikatnya itu ada status mutu air atau nilai indeks pencemaran. Untuk instrumen penelitian yang pertama ada alat pengukur kualitas air untuk parameter in situ, kemudian peralatan laboratorium untuk parameter ex situ, dan peta penggunaan lahan. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari pengambilan sampel air dan uji laboratorium. Kemudian untuk data sekunder didapat dari peta pemanfaatan lahan dan literatur terkait. Kemudian teknik analisis yang dilakukan adalah dengan menganalisis kualitas air dengan 3 parameter, parameter fisika, kimia, dan biologi. Kemudian melakukan perhitungan nilai indeks pencemaran. Kemudian menganalisis manfaatan lahan menggunakan sistem informasi geografis dan melakukan analisis korelasi antara indeks pencemaran dan jenis pemanfaatan lahan dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Penelitian ini menggunakan uji korelasi Spearman karena variabel tipe pemanfaatan lahan itu merupakan data kategori, bukan data numerik murni. Kemudian untuk data kualitas air juga umumnya tidak berdistribusi normal, sehingga lebih cocok jika menggunakan uji korelasi Spearman. Berikut merupakan rumus korelasi Spearman, dengan RS itu merupakan nilai korelasi Spearman, D merupakan selisih antara X dan Y, dan N adalah jumlah pasangan atau untuk penelitian ini memiliki hipotesis H0, yaitu tidak terdapat hubungan antara tipe pemanfaatan lahan dan nilai indeks pencemaran. Kemudian untuk H1 terdapat hubungan antara tipe pemanfaatan lahan dan nilai indeks pencemaran. Sekian pemaparan hasil proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.